Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu menjagai, memberkati, dan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Dan saat ini kita akan dituntun dengan firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 26 Februari sampai 4 Maret 2023 dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Singkapkanlah itu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan diberkati semua dimanapun mereka berada yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dibaca dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Begini dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, berdasar kalender gerejawi, kita berada pada perayaan peringatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Di peringatan minggu sengsara Yesus Kristus yang pertama ini, kita merenungkan kebenaran firman dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Bagian firman ini memberitahukan tentang pemazmur Daud yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan dalam bentuk pujian atau mazmur yang digubah dan dinyanyikan oleh pemimpin biduan. Ayat 1 bacaan kita. Ungkapan keyakinan iman pemazmur, dia katakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ayat 2a, artinya ada keyakinan yang kuat dari dalam diri pemazmur dengan memperhatikan, dengan ada kepedulian, ada uluran tangan, menolong orang lemah, menolong orang yang tak berdaya, menolong orang-orang miskin. Maka hal itu akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan keberuntungan, dan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 2b. Tuhan akan melindungi dan memelihara nyawanya dari serangan para musuh. Ayat 3.
Tuhan akan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan pada waktu sakit. Ayat 4, ini menjadi keyakinan dan pengharapan iman pemazmur, tapi juga menjadi keyakinan dan pengharapan iman umat Tuhan. Kalau sudah melakukan yang baik, sudah menolong orang lain, apalagi menolong orang lemah, pasti diberkati. Pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan berkat, pasti mendatangkan keberuntungan. Tapi terkadang keyakinan dan harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan fakta yang dialami. Sebagaimana yang dialami oleh pemazmur ketika pemazmur berada di tengah pergumulan sakit. Ayat 5. Sebenarnya dia sangat mengharapkan topangan, pertolongan dari orang-orang yang pernah ia lakukan kebaikan. Tapi ternyata yang didapat adalah musuh-musuhnya, orang-orang yang membencinya. Mereka merancangkan yang jahat, mereka menghendaki agar ia segera mati, tidak bangun-bangun lagi supaya namanya hilang lenyap. Ayat 6, 8, dan 9 itu mencatat. Bahkan orang yang datang menjenguk berkata dusta, hati penuh kejahatan, dan menyebarkan berita dusta tentang penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Ayat 7, dan lebih parah lagi, sahabat karibnya sendiri, sahabat yang sangat dipercayai, yang selalu makan bersama, mengkhianati, menghina, dan mencelakakan pemazmur. Ayat 10. Ini tepat dengan istilah yang sering didengar, habis manis, sepah dibuang. Suatu pengkhianatan yang sangat menyakitkan hati dan batin karena dilakukan oleh sahabat karibnya. Pengkhianatan yang sama juga dialami oleh Yesus. Yesus telah melakukan kebaikannya, melakukan pelayanan di dunia ini. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Yesus berkata, dalam Matius pasal 26 ayat 21, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus juga kemudian mempertegas bahwa ia yang akan menyerahkan aku adalah orang yang sangat dekat dengannya. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Matius 26 ayat 23. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut sangat dekat pada saat ia memakan roti. Roti itu dicelupkan ke dalam pinggan. Pinggan ini biasa berisi makanan yang berkuah, yang disediakan hanya untuk kepada Yesus. Tetapi murid itu diizinkan Yesus mencelupkan rotinya ke dalam pinggan yang adalah kepunyaan Yesus. Hal ini menandakan bahwa sang murid sangat dekat dengan gurunya. Tetapi murid yang dekat dengan gurunya justru ialah yang mengkhianati Yesus. Murid itu menunjuk pada Yudas Iskariot. Dari apa yang dialami oleh pemazmur dan bahkan yang dialami oleh Yesus, ternyata berharap untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang pernah menerima kebaikan daripadanya, terkadang tidak sesuai dengan harapan. Dan karena itu dia sadar, pemazmur sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, hanya Tuhanlah yang sanggup memberi kemenangan ketika berada di tengah pergumulan. Makanya pemazmur datang berseru,
berdoa kepada Tuhan. Isi doa pemazmur pertama, dia ungkapkan, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ayat 5, pemazmur sadar bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Dosa itu membebaninya sehingga membuat dia menderita, sakit dan merana. Dalam bacaan tadi dibilang, seperti sakit jahanam, sakit yang sangat parah yang diderita oleh pemazmur. Pemazmur meyakini hanya Tuhan yang sanggup mengampuni, memberikan ketenangan dan kesembuhan. Yang kedua, isi doa pemazmur dia katakan, Tuhan, kasihanilah aku, kuatkan, teguhkan dan tegakkanlah aku, supaya musuh-musuh tidak bersorak-sorai karena aku. Ayat 11 dan 12. Di sini pemazmur memohon belas kasihan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong, menopang karena ketulusannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat dia berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat 13. Pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan yang mencari, menyembuhkan, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika pemazmur mengalami tolongan Tuhan, pemazmur bersyukur, mengagungkan, dan memuji Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ayat 14 bacaan kita. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini. Di penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus ini, kita diajak untuk memperhatikan, peduli, dan menolong orang lain. Khususnya mereka yang lemah, yang miskin dan papa. Mereka yang butuh perhatian, yang butuh kasih sayang. Mereka yang butuh bantuan. Wujud kepedulian kepada sesama dibuktikan dalam tindakan melalui puasa diakonal dengan maksud menghayati makna kesengsaraan pengorbanan Kristus bagi kita. Berpuasa dalam arti tidak berfoya-foya, tidak bersikap hidup boros, konsumeristis, tetapi berupaya mengekang diri dari keinginan-keinginan daging, soal makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Dan dari pengekangan diri, dari berpuasa itu, kita berdiakonia kepada yang membutuhkan perhatian, yang dilakukan kepada sesama, haruslah dilakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Sebab terkadang berharap kepada manusia yang telah menerima kebaikan yang kita lakukan, dalam kenyataannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita berharap kepada manusia yang telah menerima kebaikan yang kita lakukan, terkadang apa yang kita terima sungguh mengecewakan kita, sungguh membuat kita sakit hati, karena apa yang perbuatan baik yang telah kita lakukan tidak dibalas dengan perbuatan baik, sebagaimana yang tadi telah diungkapkan, di habis manis sepa dibuang. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur. Sahabat karib sekalipun mengkhianati dia.
Demikian juga hal yang sama dialami oleh Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus pun mengkhianati dia. Karena itu, jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Manakala di tengah pergumulan kita mau datang, berseru, bermohon, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani, menopang, memberi kesembuhan, memberi kemenangan, dan tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertolongan yang sempurna telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika ia datang ke dunia, rela sengsara, menderita untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kitalah umat yang telah mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna. Dan karena itu umat yang telah mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna haruslah memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan melalui karya nyata di bidang pelayanan, di tempat pengabdian kita, di bidang kerja kita masing-masing. Sehingga apa yang kita karyakan itu merupakan persembahan yang harum, yang mendatangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Tuhan dipuji kini dan sampai selamanya. Maka terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Bila kebenaran firman memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan dimanapun berada, dan diberkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada yang tetap setia mengikuti pelayanan firman ini. Biar firman ini memperkuat iman kami, sehingga kami tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Walau melewati berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini, kami tetap dimenangkan dan dimenangkan oleh Tuhan, kini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah akan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan seterusnya. Amin. Terima kasih.